warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 8 Provinsi Aceh. Pada hari ini, kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu percakapan coaching. Saya, Ferawati SPD, sebagai observer, dan sebelah kanan saya, Mustika SPD sebagai coach. Dan sebelah kiri saya adalah Agus Suryansyah SPD MPD sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mustika, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Vera. Alhamdulillah saya dalam keadaan baik. Jadi hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Bagaimana Bu, bisa kita laksanakan sekarang? Bisa Bu? Alhamdulillah kalau memang bisa. Jadi saya kali ini bertindak sebagai pengamat. Ada beberapa rubrik yang ingin saya nilai. Yang pertama adalah alur, yang kedua tujuan, dan yang ketiga identifikasi dan rencana aksi pada kompetensi coaching. Untuk sesi coaching hari ini, kompetensi inti apa yang ingin Ibu capai? Untuk hari ini yang ingin saya capai dalam kegiatan coaching ini adalah kompetensi kehadiran penuh, komunikasi aktif, kemudian kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Jadi ada 3 kompetensi ya, Bu. Yang pertama, kehadiran penuh, komunikasi aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari 3 ini, yang mana yang mau diobservasi, Bu? Dari ketiga kompetensi tersebut, saya lebih menitik beratkan pada penilaian memberikan kehadiran penuh dan komunikasi aktif, Bu. Baiklah, ini pertanyaan terakhir, Bu. Indikator apa yang akan Ibu wujudkan pada kegiatan coaching hari ini? Yang ingin saya wujudkan pada coaching kali ini adalah memberikan kehadiran penuh saat pelaksanaan coaching dan memfasilitasi coachee dalam menemukan solusi atas permasalahan yang sedang ia hadapi. Berarti coaching hari ini untuk melatih kehadiran penuh saat pelaksanaan coaching dan mendapatkan solusi permasalahan yang disampaikan coaching ya, Bu. Kalau begitu, Ya, kita benar, Bu. langsung praktek. Baik, Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Ya, boleh minta waktunya sebentar Bu. Boleh, Pak. Bagaimana, Pak? Apa yang bisa saya bantu? Begini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu karena Ya. sudah beberapa hari ini mengganggu pikiran saya Bu. Permasalahan apa ya, Pak? Insya Allah kita akan mencari solusinya bersama-sama. Begini Bu, saya melihat masih ada sebagian guru yang tetap menggunakan metode ceramah saja. Padahal kita tahu bahwasannya sekarang zaman sudah canggih. Metode pembelajaran yang menarik itu banyak sekali, Bu. Ya, saya paham maksud Bapak. Yang melihat bahwa masih banyak guru yang hanya menggunakan metode ceramah dalam mengajar. Begitu kan, Pak? Iya, Bu. Jadi begini, sebelum kita menggali lebih dalam mengenai kekhawatiran Bapak, apa yang Bapak rasakan, kita ketahui bahwa setiap perilaku manusia pasti mempunyai tujuan. Kalau boleh saya bertanya kembali, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari percakapan ini nantinya? Saya sangat berharap setelah percakapan ini, saya dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi dan menemukan ide-ide serta langkah-langkah yang dapat saya lakukan dalam mendukung kinerja rekan guru dalam melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa, begitu Bu.
Baik, berarti yang Bapak harapkan adalah mendapatkan solusi yang efektif sehingga rekan guru dapat melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Begitu kan, Pak? Iya, Bu. Karena saya mengamati bahwa saat guru Mm-mm. hanya menggunakan metode ceramah, Mm. banyak murid merasa bosan dan tidak bersemangat dalam belajar. Lalu terkait peran Bapak sebagai rekan sejawat dalam mendukung dan memfasilitasi mereka untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kalau boleh saya bertanya, Bapak berada di level berapa jika level itu berada pada angka 1 sampai 10? Saya rasa posisi saya saat ini berada di level 7, Bu. Baik, berarti Bapak rasa sekarang berada di level 7 ya, Pak. Seperti tadi yang Bapak katakan, Bapak berada di level 7. Nah, kalau boleh saya lebih tahu lagi, dukungan apa saja yang telah Bapak lakukan jauh ini sehingga Bapak dapat mencapai level tersebut? Sampai saat ini, saya sudah pernah Mm-mm, mengajak untuk mengubah cara metode mengajar dengan metode mm-mm, ataupun model yang interaktif seperti Siksal, mm-mm. Ya, TGT, PBJ, dan sebagainya. mm-mm, Pernah juga mm-mm, saya berdiskusi ringan dengan dan menyarankan penggunaan aplikasi seperti PTT ataupun video mm-mm. yang mudah digunakan Baik. dalam pembelajaran. Namun, teman saya ini hanya mengiyakan Mm-mm, saja. Kenyataannya mm, tidak pernah mau berubah seperti itu, Bu. mm. Oke, oke. Jadi saya konfirmasi ulang ini ya Pak, bahwasanya Bapak sudah pernah mengajak atau berbicara dari hati ke hati bahkan, tetapi tidak banyak perubahan dari kebanyakan rekan guru. Begitu kan Pak? Ya, benar sekali, Bu. Hmm, ada hal lain Pak selain yang Bapak utarakan tadi? Berbagai alasan yang kebanyakan rekan guru sampaikan dan salah satunya adalah tidak bisa mengoperasikan komputer sehingga Mm-mm. beliau merasa malu untuk menggunakan IT dalam pembelajaran. Baik, hal lain saya tangkap di sini bahwa Bapak beberapa kali sudah berkomunikasi, berdiskusi, tetapi rekan guru masih memberikan alasan bahwasanya salah satunya memberi alasan bahwasanya salah satu alasan juga tidak dapat menggunakan komputer sehingga mereka malu untuk menggunakan IT dalam belajar, dalam pembelajaran. Kembali ke bagian level tadi, Pak. Seperti yang Bapak katakan, Bapak berada pada level 7. Menurut Bapak, skala atau level ideal yang Bapak harapkan nanti ke depannya berada pada level berapa? Idealnya sih saya berharap berada pada level 9, Bu. Mm-mm, Saya sebagai rekan sejawat harus mm-mm, mampu dan konsisten dalam berkomunikasi mm-mm, positif terhadap rekan mm-mm, sejawat. Agar mm. rekan sejawat saya itu mampu mengembangkan potensi-potensi positifnya dan saya berharap agar menumbuhkan semangat pada rekan sejawat yang ada di sekolah saya, Bu. Wah, saya suka sekali semangat Bapak nih dalam mewujudkan perubahan. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih, Bu. Baik, kembali ke topik level ideal tadi ya, Pak. Kira-kira ada nggak ide-ide kreatif ataupun kegiatan-kegiatan positif yang terpikirkan oleh Bapak untuk mencapai level 9 tersebut? Yang terpikir oleh saya, selain saya tetap berusaha mengarahkan dan mengajak untuk melakukan Hmm, pembelajaran yang berpusat pada murid, hmm, saya pikir untuk mengatasi kelemahan rekan guru dalam IT, perlu diadakan pelatihan penggunaan IT terkait hmm. media belajar maupun media untuk evaluasi pembelajaran seperti
Canva ataupun Quizy. Oh, atau juga dapat dimulai dengan yang lebih ringan, yakni tutorial, mendownload berbagai media yang ada di internet sehingga lebih mudah digunakan oleh para rekan guru, Bu. Saya rasa rencana ini yang paling tepat saya lakukan untuk saat ini. Wah, senang sekali saya mendengar rencana Bapak. Berarti selain tetap mengajarkan guru secara personal, Bapak juga melakukan pelatihan dalam menangani kelemahan rekan Bapak dalam penggunaan IT dengan merencanakan pelatihan berbasis IT, begitu ya, Pak? Iya, Bu. Baik, baik. Kira-kira kapan rencana tersebut akan Bapak realisasikan? Insya Allah secepatnya, Bu. Saya akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu mengenai ide saya ini dan menjadwalkan pelaksanaannya sesegera mungkin, Bu. Ya, bagus sekali itu, Pak. Niat yang baik harus kita lakukan sesegera mungkin. Sekarang, kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan kegiatan coaching ini? Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Ternyata permasalahan yang berhari-hari saya pikirkan, hari ini akhirnya menemukan jalan keluar dan mendapatkan ide yang akan saya lakukan ke depannya, Bu. Wah, luar biasa. Saya juga sangat-sangat senang sekali dapat membantu Bapak. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Tetap Assalamualaikum. Baik, Bu Mustika, saya sudah menyimak dan mengamati semua praktek proses coaching yang Ibu lakukan. Semua alur tirta sudah nampak, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana juga begitu jelas. Untuk kompetensi kehadiran dan komunikasi aktif yang Ibu harapkan, saya pikir sudah Ibu melaksanakan dengan baik. Terlihat dari ekspresi Ibu dan cara Ibu dalam menanggapi jawaban coaching. Untuk tetap fokus pada penemuan solusi dari masalah yang dibicarakan. Yang ingin saya tanyakan lagi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu tingkatkan ke depannya? baik, terima kasih, Bu. Untuk selanjutnya, kompetensi yang ingin saya tingkatkan adalah kompetensi pertanyaan yang berbobot, Bu. Dengan cara lebih banyak berlatih, tentunya melakukan kegiatan coaching dan melakukan umpan balik. Saya merasa tadi saya masih kurang dalam menemukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Dalam kegiatan coaching tadi, memunculkan pertanyaan yang berbobot sudah baik. Namun saya harapkan dapat Ibu gali lagi untuk sehingga lebih terampil dalam memunculkan pertanyaan yang berbobot dan dapat mengiringi coaching dalam menemukan solusi permasalahannya. Untuk hari ini cukup sekian dulu kita praktekkannya. Terima kasih kerjasamanya. Terima kasih Bu Mustika dan Pak Agus. Semoga ke depan semakin sukses melakukan pembaharuan demi kemajuan pendidikan. Terima kasih juga, Bu.